Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Santika. Saya dari kelas B13 dengan NIM 23811300472. Ingin mempresentasikan bab 4 tentang kepribadian. Alasan saya memilih bab 4 kepribadian ini yaitu pemahaman terhadap konsep kepribadian dalam psikologi sangat penting bagi seorang guru, karena kepribadian mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Seorang guru yang memahami teori-teori kepribadian seperti teori psikoanalitik, humanistik, behavioristik, maupun trait teori akan lebih mampu memahami perbedaan individu pada peserta didik serta rekan kerja. Hal ini memungkinkan guru untuk menerapkan pendekatan yang tepat dalam pembelajaran, bimbingan, dan komunikasi di lingkungan sekolah. Selain itu, pemahaman kepribadian juga membantu guru dalam mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri, sehingga dapat mengembangkan sikap profesional, empatik, dan reflektif dalam menjalankan tugas pendidikannya. Dengan demikian, pengetahuan tentang kepribadian bukan hanya memperkuat peran guru sebagai fasilitator pembelajaran, tetapi juga sebagai panutan dalam membentuk karakter peserta didik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep dasar kepribadian. Kepribadian menjelaskan keteraturan dan kesesuaian perilaku individu dalam berbagai situasi. Misalnya, seseorang disebut agresif jika ia menunjukkan perilaku kekerasan secara konsisten di masa lalu, kini, dan kemungkinan di masa depan. Kepribadian mencerminkan cara unik seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu selanjutnya ada tipe kepribadian. Tipe kepribadian merujuk pada pengelompokan karakteristik maupun berdasarkan kesamaan tertentu. Contoh tipe ada sanguinis, melankolis, koleris, dan plekmatis. Lalu ada juga tipe introvert dan ekstrovert. Nah, hal ini membedakan orang berdasarkan cara berinteraksi dengan dunia luar. Lalu selanjutnya ada kepribadian, temperamen, dan karakter. Kepribadian adalah pola perilaku yang konsisten dan stabil, sedangkan temperamen merupakan bawaan biologis seseorang, misalnya mudah marah, tenang, dan lain sebagainya. Sedangkan karakter lebih kepada kualitas moral dan nilai yang dibentuk melalui pendidikan dan pengalaman. Selanjutnya ada proses pembentukan kepribadian. Kepribadian dibentuk melalui interaksi antara yang pertama faktor hereditas atau genetik, yang kedua ada lingkungan sosial, yang ketiga ada pengalaman hidup, keempat ada pendidikan, dan yang terakhir adalah proses pembentukan ini langsung seumur hidup dan dapat berubah sesuai dengan pengaruh lingkungannya. Lalu selanjutnya ada konsep diri. Konsep diri adalah pandangan individu terhadap dirinya sendiri, terdiri dari yang pertama diri nyata atau bagaimana individu melihat dirinya saat ini. Yang kedua, diri ideal, bagaimana seharusnya dirinya menurut harapannya. Yang ketiga, ada konsep diri yang positif mendukung kepribadian yang sehat. Lalu selanjutnya ada kepribadian yang sehat. Ciri-ciri kepribadian yang sehat meliputi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki kontrol diri, bertanggung jawab atas tindakannya, realistis dalam berpikir dan bersikap, memiliki tujuan hidup yang jelas. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keragaman kepribadian. Yang pertama ada faktor biologis, yaitu genetik, hormon, dan struktur otak. Yang kedua ada faktor lingkungan, yaitu keluarga, teman, dan budaya. Yang ketiga ada pendidikan, yaitu formal dan informal. Dan yang terakhir ada pengalaman hidup atau trauma, kesuksesan, ataupun kegagalan. Selanjutnya ada pengukuran kepribadian. Pengukuran kepribadian ini dilakukan dengan tes kepribadian seperti MBTI, Big Five Personality Test, dan lain sebagainya. Lalu ada observasi perilaku, dan yang terakhir wawancara atau kuesioner.
Sekiranya ini itu saja presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika masih banyak salahnya. Sekian, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.